Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Bagi yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, channel atau video-video saya yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Dan kepada yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman dikabulkan dan sudah terkabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Serta yang telah memberikan super tank ya, terima kasih teman-teman super tank teman-teman. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja bahas teman-teman. Ada emiten Goto ya. Goto ini punya teman kita, bagaimana katanya kelanjutan Goto. Nah, Goto sementara ini teman-teman bagus ya. MA10 sudah di bawah karena menuju ke atas. Sudah hampir memotong MA20. Tetapi ingat, dia punya target penurunan juga ya di angka 77, 74, 69 sampai di angka 67. Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya aja ya. Karena secara step sudah mulai bagus, step 1, step 2, dan step 3. Kenapa saya tidak kasih garis di sini? Karena ini seekor kembar, teman-teman ya. Jadi ekor kembar hanya support biasa aja, bukan tanda penurunan. Ini mudah-mudahan menjadi PR masa depannya aja, teman-teman ya. Sementara ini perhatikan untuk benar lokalnya terus akumulasi. Nah, untuk domestiknya coba lihat teman-teman ya. KI terus akumulasi ya teman-teman ya. BB ada akumulasi nggak BB? BB tidak terlihat akumulasi ya. Nah, kita lihat untuk porennya. Ada AK, ada ZP, ada BK sudah mulai masuk teman-teman ya sama CEO nih. Di sini terdeteksi 20,5 miliar ya si bandar Poren masuk dan 1,2 juta lot si bandar lokal masuk teman-teman ya. Ini secara EWA sudah mulai bagus, mungkin nanti ada kenaikan sampai ke level 82 juga mungkin mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kenapa di situ ada gap teman-teman ya. Di angka 81-nya kemarin sudah ketesuh dikit ya. Di situ ada si kepala merah. Mudah-mudahan bisa sampai dulu ya. Kalau dia tidak kuat nanjak, teman-teman hanya ke level 85 lagi, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Tetapi kalau dia sudah break di angka 88, karena dia sudah melakukan percobaan beberapa kali, tapi belum sempat juga, makanya mudah-mudahan menjadi target yang 1, 2, 3, 4, ini mungkin yang kelima kali, mudah-mudahan bisa teman-teman bisa sampai ke angka 88. Harus bisa 89 aja teman-teman ya. Dengan candle merah ataupun hijau nggak jadi masalah. Yang penting sudah break 89 aja, itu cenderung akan uptrend ya. Tapi kalau dia tidak kuat, teman-teman, nah, dia akan turun kembali dan dia akan melanjutkan penurunannya dulu ya. Kalau dia turun sampai ke level 69 masih cenderung aman. Kenapa? Karena MA200 masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend, teman-teman ya. Tapi ini adalah menjadi PR-nya, teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini. Cepat atau lambat dia akan ke sini lagi. Nah, yang saya inginkan itu sebenarnya teman-teman daripada naik dulu mendingan turun dulu yang saya inginkan. Tapi kalau market-marketnya pengennya naik ya silahkan aja gitu kan karena target tanda naik pun sebenarnya sudah diperlihatkan sama mereka teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk Goto seperti itu ya. Bagus untuk secara EMA sudah mulai bagus sudah mau memotong MA20. Lanjut ada emiten kaki. Ini katanya kaki bagaimana prospeknya? Ini adalah emiten baru IPO tahun 2025, teman-teman ya, tanggal 10 bulan 3. Jadi baru 1 bulan ya. Baru 1 bulan lebih berapa 14 hari ya. Nah, ini target utamanya di angka 140. Kalau ditanya bagaimana prospeknya, teman-teman. Suatu saat dia akan ke sini, tinggal nunggu waktu aja. Karena ini adalah PR yang harus dikerjakan. Ini adalah emiten yang di downtrendkan terlebih dahulu. Nanti suatu saat dia akan di-up kok, teman-teman tenang aja. Kapan waktunya? Biasanya kalau sudah dari kalangan teman-teman kita sudah mulai pada cut loss, teman-teman. Itulah yang menandakan dia akan up, teman-teman. Nah, sini sudah mulai diambil nih. Biasanya kalau udah ada smart money yang masuk, teman-teman ya. Smart money kan dari kalangan retail, tetapi atas nama institusi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda dia akan up. Karena biasanya kalau tidak ditandai sama smart money, biasanya Bana Loka dan Forex cenderung akumulasi. Nah, terus akan diselangi dengan smart money, artinya mereka ada lawan ya. Dan per hari tanggal berapa? Tanggal 24 kemarin ya, 5 juta sudah mulai masuk nih si Forex teman-teman ya. Sudah mulai masuk ada si SQ ya. Kalau si CC lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman smart money sudah ditunjukkan, sudah mulai masuk, sudah hijau 2 kali. Ini kayak yang sekarang kan ini hanya copy paste aja ya di sini ya. Cenderung belum update ya. Ini secara smart money-nya sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Teman-teman harap bersabar aja. Yang nyangkut di kaki asal teman-teman bersabar.
ini akan ke sini kok 140 ya teman-teman. Kenapa? Karena ini emiten yang di downtrendkan. Ini masih milik bandar teman-teman, masih bukan istilah milik fundamental, tapi masih milik bandar. Ini target kenaikannya. Apabila teman-teman yang nyangkut tidak punya dana, biarin aja dia akan kejemput lagi. Kalau teman-teman mau average silahkan. Mungkin nanti bisa target yang ke 59. Kalau emiten teman-teman saham teman-teman istilahnya di harga di bawah angka 106, kalau average dengan dana yang sama diperkirakan teman-teman punya average di angka 76 teman-teman. Yang penting setengahnya sesuaikan dengan dana teman-teman ya. Yang penting teman-teman kalau mau cepat kejemput, nah average teman-teman harus di angka 55, terus di angka 59, di angka 77 teman-teman. Kemungkinan bisa akan kejemput ke situ ya, teman-teman ya. Oke, untuk kaki bagus teman-teman ya. Secara smart money bagus. Cuma tinggal pungutan bandar lokal aja yang belum mantap ya. Ada BP. Ini BP adalah emiten yang kalau kata orang digadaikan, teman-teman ya. Ini digadaikan, direpokan. Nah, biasanya saham-saham repo itu teman-teman dia dibatasi ada kenaikan tapi diizinkan naik ya. Cuma dia dibatasi, ingat ya BP dibatasi. Sudah beberapa kali dia hanya bisa menembus 94 aja. Jadi teman-teman targetnya jangan ke 94-nya. 93 kalau enggak 91 aja sudah cukup teman-teman ya. Ini target yang saya targetkan. Ada gap di angka 9 berapa nih? 90, di angka 83, terus di angka 82-nya. Kemarin target penurunan tercapai dengan baik, saya hapus. Ini juga sama, penurunan tercapai dengan baik. Bagus teman-teman ya. Nah, ini ada satu lagi target penurunan. Suatu saat dia akan menjemput ini lagi ya. Target tanggal 8 kan, ikutan lah tanggal 8 tapi langsung di up ya. Nah, ini sudah MA10 sudah mulai di bawah karena artinya sudah mulai uptrend. Target ke angka 82, ke angka 83, jangan sampai lebih targetnya 94 aja. Udah 94 take profit aja karena beberapa kali dia hanya menyentuh area situ aja, teman-teman. Kecuali kalau sudah break, teman-teman 94, terus ada dia penurunan lagi, nah kemungkinan dia akan uptrend ya. Tapi kalau ini masih posisi dijagain antara 66 sampai di angka 94 aja. Udah manfaatin di situ aja, teman-teman. Kalau pungutan mah emang bandar lokal dan Pones cenderung terus aja mungut teman-teman. Mau lihat turun mungut, mau naik turun mungut. Nah, tapi kalau sudah naik ke sini dibatasin sama dia teman-teman. Turunin lagi, rating ambil lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Ini emiten yang kalau kata orang lain digadaikan atau direpokan teman-teman ya. Oke, untuk BP seperti itu ya. Lanjut ke emiten. Tunggu sebentar, baik ya. Emiten baik. Ini baik bagaimana katanya. Ini baik adalah emiten yang di downtrendkan teman-teman tahun 2024. Ini dalam pengawasan saya teman-teman ya. Nah, emiten baik sudah mulai membaik teman-teman. Perhatikan ya, untuk MA-nya sudah mulai ditahan ya, tapi masih posisi di atas candle, artinya masih posisi belum uptrend ya, masih posisi tengah aja, lagi posisi bingung, lagi sideways ya teman-teman ya. Pungutan daripada Bana Loka belum signifikan, begitupun dengan Bana Loka yang atas. Bana Loka belum signifikan pengambilannya. Benar Polen pun belum signifikan pengambilannya. Ini Smart Money juga belum ada yang masuk yang signifikan. Artinya tunggu aja sampai Smart Money masuk. Biasanya dia tuh di sideways-kan dulu teman-teman. Tunggu sideways-nya aja. Karena secara step 1, step 2, step 3 sudah bikin step 3 artinya sudah mulai mau up ya. Ini target saya untuk sementara bisa ke angka 85 ada si gap di sini gap ya. Terus kalau dia lanjut kenaikannya ke 101 bahkan target saya di angka 124 nih. Dari bulan 3 tanggal 16 tahun 2025. Nah, ke sini santai aja teman-teman ya. Ini juga belum pengambilan dari bandar lokal sama polanya belum terlalu signifikan dan Smart Money juga sebelum masuk. Tunggu sampai Smart Money masuk, dia biasanya sideways teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara kalau dia tidak kuat 85 cenderung akan kembali lagi. Tapi kalau sudah jeblos 85, 86, 87 terus ada koreksi kemungkinan akan 110. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya untuk baik. Lanjut. Ada emiten becap teman-teman. Ada becap, ada becip teman-teman. Nah, becap target sudah tercapai dengan baik, target di 56-nya, teman-teman ya. Saya kasih tulis dulu ya tercapai ya. Tercapai dengan baik, kita hapus aja teman-teman ya. Kalau sudah tercapai, udah hapus saja nggak apa-apa. Teman-teman, ini keyboardnya tidak seimbang. Tunggu sebentar ya. Nah, saya kunci dulu deh. Jadi target tanda kenaikan sudah dilewati, target kenaikan juga sudah dilewati. Nah, ini teman-teman ada tanda-tanda penurunan ya. Di angka 51, terus di angka 54. Suatu saat dia akan ke sini. Kalau sekarang lagi oleh posisi mau uptrend teman-teman ya. Lihat bandar lokal sudah akumulasi ya. Bandar lokal sudah akumulasi.
ada RF, ada PD teman-teman ya. Terus band laporan juga akumulasi. Jadi kalau dia sampai level 54 dia koreksi cenderung masih aman ya. Karena si MA10-nya masih menuju ke atas. Kecuali kalau dia sudah mulai ke bawah lagi ya, dia akan sideways lagi teman-teman ya. Becap MNC, ingat ya kalau MNC apa? Ada keteguhan dan ada bandarnya. Target saya selanjutnya ada di angka 63 sampai di angka 76 aja dulu ya. Nanti kalau sudah ke situ kita akan lanjutkan lagi untuk tanda-tanda kenaikan selanjutnya. Oke, teman-teman untuk backup bagus ya. Akumulasi daripada barang lokal dan barang cenderung bagus. Tenang aja teman-teman yang nyangkut di angka 75, average aja sedikit teman-teman ke angka 60-an kejemput kok teman-teman, tenang aja ya. Oke, teman-teman untuk backup seperti itu bagus ya. Lanjut ada bull. Bull. Bull adanya. Nah, bull posisi sudah mulai uptrend ya. Ingat bull juga sama seperti BP teman-teman. Dia emiten yang digadaikan. Dia cenderung terbatas teman-teman kenaikannya ya. Jadi penurunan terbatas dan kenaikan pun terbatas. Perhatikan penurunannya sudah dijajaki dengan baik. Satu, nah ini dua teman-teman jejak penurunannya. Nah, saya tidak punya jejak penurunan di sini ya. Ada hanya di angka si support aja. Ini support si ekor kembar sama si ekor kembar teman-teman. Nah, hati-hati ini ada si kepala merah ya. Tapi ingat kepala merah itu biasanya 2 dari 3 naik. Artinya 2 naik 3 turun. Nah, mudah-mudahan menjadi bagus. Mendingan sideways aja dulu deh gitu kan. Kenapa? Karena secara MA sih sudah mulai bagus gitu kan. Mudah-mudahan sideways dulu. Turun dikit nggak jadi masalah teman-teman. Tapi secara step sudah bikin step. Setelah step 2 ya. Artinya posisi after ini target kenaikan di angka 119. Ini target penurunan sudah dicapai dengan baik. Terus target penurunan juga sama dicapai dengan baik. Terus di sini ada yang namanya target kenaikan. Nah, di sini teman 2129. Sini ada gap kecil, teman-teman si kepala merah ya. Nah, di sini 123. Ini target kenaikan. Jangan tinggi-tinggi sampai ke arah 151. Cukup sampai 146 ataupun di bawahnya. Ke sini aja. Ke 140 sudah cukup, teman-teman. Karena ini emiten yang dijaga seperti BP ya. Dia kenaikan sama penurunan dijaga sama dia. Karena lagi direpokan. Oke, untuk gua seperti itu ya. Lanjut ke emiten apa nih? Tron. Tron katanya sampai mana kenaikannya? Kita lihat dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu Tron posisi. Nah, kita akan lihat posisi dulu teman-teman. Penting teman-teman. Posisi itu penting. Oh, PRS belum nih yang negatifnya. Yang minus satunya belum. Nah, ya posisi Tron di bawah. Artinya posisi Tron ini lagi posisi sedikit agak murah teman-teman ya. Ini kan yang tengah harga murahnya di angka 108 ya. Sudah lepas daripada pernah di harga termurahnya. Sudah bikin step 1, step 2 nih. Sekarang di step 2 nya teman-teman. Kita lihat Tron ya. Posisi seperti apa. Nah, ini tanda kenaikan sudah ditebus sama dia satu ya. Nah, ini tanda penurunan belum, ini tanda penurunan juga belum tembus, artinya tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia kemarin di sini. Nah, target selanjutnya teman-teman ada di angka 125 lagi, di angka 130 dan di angka 144. Nah, kalau sudah 144 tunggu koreksiannya aja. Kalau dia cenderung kuat, teman-teman ajak sedikit aja ya. Nah, dia akan ke angka 158. Nah, oke, teman-teman di sini ya. Ini target yang saya tercapai, tinggal satu lagi di sini. 192 ya agak pucuk dikit 192 teman-teman. 192 pun dalam posisi masih murah teman-teman di sini ya. Nah, masih posisi dari harga tengah ke bawah. Kalau dia tidak kuat lagi teman-teman ajak 190 berarti dia mau bermain di area sini aja. Oke, teman-teman untuk Tron seperti itu ya. Pungutan bahan laporan lagi bagus, mereka belum jualan dan lokal pun cenderung ngambil. Artinya mereka belum jualan secara signifikan, teman-teman ya. Oke, jadi untuk forennya bagus teman-teman ya kemarin, tapi kemarin sejak yang ngambil ya tengah 22. CC sudah mulai masuk. Biasanya CC itu ngambil maaf harga dan jualan. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 145. Mudah-mudahan. Kalau dia tidak kuat 145 cenderung di bawah berarti dia akan menunjukkan penurunan. Tapi kalau secara MA perhatikan MA 10 sudah menuju ke atas. Artinya posisi uptrend ya. Target 192 aja teman-teman untuk sementara ya. Kalau MA 10-nya masih kuat nanjak berarti dia akan mengajukan kenaikan lagi ke arah yang lebih tinggi lagi. Oke, teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya untuk update emiten-emitennya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.